Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliza Fitri. Di sini saya akan membuat outline laporan penelitian yang dimana berisi daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan pengaturan penomoran halaman untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Pertama-tama, kita aktifkan menu navigation pen, yaitu pada view. Nah, di sini ada navigation pen, kita checklist. Nah, sudah. Fungsinya navigation ini adalah untuk mempermudah kita ke bab 1, bab 2 dengan cara cepat. Kemudian kita menulis pendahuluan. Kemudian ada pembahasan. Kemudian ada kesimpulan. Dan ada daftar pustaka. Nah, di sini kita blok, kemudian kita ke multi level list yang ada pada menu home. Multi level list, kita pilih yang ini. Nah, setelah itu kita akan membuat subbab-subbab, yaitu dengan cara untuk pendahuluan kita enter, kita gunakan heading 2. Di pendahuluan biasanya terdapat latar belakang, kemudian kita heading lagi, ada rumusan masalah, kita enter, kemudian heading 2 lagi, ada tujuan. Nah, kita ke pembahasan. Untuk membuat subbab pembahasan, kita enter, kemudian kita ke heading 2. Di pembahasan ada teori, teori 1, contoh. Kemudian kita heading 2, ada teori 2. Lanjut kita kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan kita juga gunakan heading 2. Di kesimpulan biasanya ada, maaf, ini biasanya bab penutup. Penutup. Pada subbabnya baru ada kesimpulan. Kesimpulan. Kemudian kita enter, kita gunakan heading 2 kembali, yaitu ada saran. Nah, kita sudah membuat subbab-subbab. Kemudian kita akan membuat bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan 3 bab penutup. Yaitu caranya kita ke heading 1, klik kanan, kita modify. Nah, sini pengaturannya kita menggunakan tulisan Times New Roman, berukuran 14, tebal, berwarna hitam, rata tengah, dan spasinya 1,5. Lanjut, kita ke format paragraf. Kita gunakan spasinya after 20. Lanjut, kita ke line and pick break. Kemudian kita centang pack break before. Gunanya pack break before ini adalah untuk memindahkan perhalaman bab-babnya. Lanjut, kita oke. Lanjut, kita ke format numbering. Numbering. Nah, di sini ada define new number format. Nah, di sini kita menggunakan angka Romawi. Kemudian kita menuliskan bab sebelum angka 1. Kemudian oke, oke, dan oke. Nah, di sini sudah menjadi bab 1 pendahuluan dan halaman antara bab juga telah berpisah. Kita lanjutkan.
Nah, di sini kita akan merubah angka satu ini menjadi angka satu biasa, karena ini masih menjadi angka satu Romawi. Bab 2-nya juga masih angka 2 Romawi. Untuk itu, kita rubah terlebih dahulu. Caranya dengan kita ke multi level list, define new multi level list. Nah, di sini kita ke more dan centang legal style numbering. Kemudian oke. Nah, di sini sudah berubah menjadi angka satu yang biasa. Di bab 2 juga telah berubah. Kemudian kita akan merubah subbab-subbabnya menjadi warna hitam. Dengan cara kita ke heading 2, klik kanan, modify, kita menggunakan tulisan Times New Roman berukuran 12, tebal, berwarna hitam, rata kiri dan spasinya 1,5. Kemudian oke. Nah, di sini sudah menjadi warna hitam. Kita lanjut dengan merapikan bab satu dan pendahuluan. Bab satu di atas dan pendahuluannya di bawah dengan cara kita shift enter. Kemudian kita rapikan dengan menarik rulesnya. Kemudian bab 2 juga kita rapikan dengan shift enter. Kita rapikan. Bab 3 juga shift enter. Dan daftar pustaka. Daftar pustaka ini biasanya dia tidak menggunakan bab. Untuk menghilangkan bab ini, kita ke multi level list dan kita nonaktifkan. Non. Nah, di sini sudah hilang babnya. Lanjut, kita ke pendahuluan. Biasanya sebelum bab satu pendahuluan ini ada cover, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Nah, untuk kita membuat cover, daftar isi, dan daftar tabel tersebut, kita kontrol enter. Nah, di atasnya terdapat halaman kosong. Kemudian kita isi dengan membuat cover. Kemudian kita kontrol enter. Dan di sini kita membuat daftar isi. Kemudian daftar isi ini kita gunakan heading 1. Heading 1. Nah, di sini daftar isi juga mempunyai bab 1. Maka itu kita hilangkan bab satunya dengan cara kita ke multi level list dan kita nonaktifkan dengan klik non. Nah, di sini sudah hilang. Kita lanjut membuat daftar tabel. Kita kontrol enter. Lalu kita ketik daftar tabel. Lanjut kita buat daftar gambar dengan kontrol enter. Daftar gambar. Nah, lanjut. Setelah itu kita akan mengisi daftar isi terlebih dahulu. Caranya dengan kita ke menu reference, nah, di sini ada table of contents. Kita ke custom table of contents. Sini kita modify. Kemudian kita modify. Sini kita menggunakan tulisan Times New Roman berukuran 12, tebal,
berwarna hitam, rata kiri, dan spasinya 1. Kemudian oke, lanjut. Untuk subbabnya, kita modify. Kita menggunakan Times New Roman, berukuran 12, tidak tebal, berwarna hitam, rata kiri, dan spasinya 1. Kemudian oke, oke, dan oke. Nah, di sini sudah ada daftar isi. Kemudian kita lanjut untuk memberi penomoran halaman, yaitu dengan cara memisahkan bab 1 pendahuluan dengan cover, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar. Yaitu dengan cara kita ke cover. Di sini kita ke menu insert, kemudian kita ke page number, kita menggunakan sebelah kanan bawah. Nah, di sini sudah ada halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Biasanya pada menu cover ini tidak menggunakan penomoran halaman. Jadi kita akan menghilangkan penomoran halaman pada cover, yaitu dengan cara men-checklist different respect. Nah, di sini sudah hilang penomoran pada halaman cover. Kita lanjut ke daftar isi. Nah, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar itu biasanya menggunakan angka Romawi. Nah, kita ubah terlebih dahulu dengan cara pick page number, format page number. Nah, di sini kita rubah menjadi angka Romawi. Nah, di sini setelah, kemudian oke. Nah, di sini sudah berubah menjadi angka Romawi 2. Daftar tabel sudah menjadi angka 3 Romawi, dan daftar gambar juga telah menjadi angka 4 Romawi. Untuk bab 1 sampai penutup, itu dia menggunakan penomoran biasa, angka 1. Dan di bab-bab di bab-bab ini halamannya biasanya terdapat di sebelah kanan atas. Untuk itu, kita beri section 1 pada halaman. Di sini section 1 dan di sini juga menjadi section 2. Caranya dengan kita ke menu layout, kita ke break, kemudian next page. Nah, kita klik 2 kali di atas bab. Nah, di sini telah muncul menjadi section 1 dan section 2. Nah, untuk halaman pertama pada bab ini, penomoran halamannya terletak pada kanan atas. Caranya, kita ke menu page number, kita ke top of page, kemudian kita pilih yang kanan atas. Nah, di sini sudah menjadi. Nah, di sini itu masih angka Romawi. Jadi kita akan rubah menjadi nomoran angka biasa. Caranya kita ke page number, format page number. Ini kita rubah menjadi angka biasa. Dan untuk bab 1 pendahuluan itu kita mulai dengan angka 1. Oke. Nah, sini sudah menjadi angka 1. Kita lanjut ke bab 2. Sebelum itu, untuk antara sub-subnya kita pisahkan per halaman terlebih dahulu dengan cara kita Ctrl Enter saja. Ctrl Enter. Untuk bab 2-nya juga kita Ctrl Enter subnya. Ctrl Enter.
bab 3 juga. Sarannya kita kontrol enter. Lanjut, kita memberi halaman pada bab 2. Nah, di bab 2 kita akan memberi halamannya pada kanan atas. Itu kita memberi section lagi. Jadi section 3. Caranya kita ke menu layout, kita ke break, kemudian kita next page. Nah, di sini sudah menjadi section 2 dan section 3. Nah, di penomoran ini kita akan melanjutkan dari halaman yang di atas. Jadi halaman 4. Caranya dengan kita ke page number, format page number, kemudian kita mulai dengan angka 4. 3, 4. Oke. Nah, sudah menjadi halaman 4. 4 dan seterusnya. Kemudian untuk bab 5 kita juga akan memberi penomoran halaman pada kanan atas. Caranya dengan kita memberi section 4 di sini. Dengan cara kita ke menu layout, ke break, kemudian next page. Nah, sini sudah menjadi section 4. Untuk penomoran, kita melanjutkan pada halaman yang di atas, yaitu halaman 6. Caranya dengan kita ke page number, kemudian format page number, kita ke halaman 6. Oke. Nah, sudah menjadi halaman 5 dan halaman 6. Dan seterusnya. 7, 8. Nah, kita sudah melakukan penomoran halaman. Lanjut, kita ke daftar isi. Nah, kita akan merubah penomoran ini sesuai dengan apa yang sudah kita buat tadi. Dengan cara kita klik kanan, kemudian update file, kemudian update page number only, kemudian oke. Nah, sini sudah berubah menjadi penomoran yang telah kita atur tadi. Lanjut, kita pada membuat daftar tabel dan daftar gambar. Kita ke bab 1 pendahuluan. Nah, pada latar belakang ini kita akan membuat daftar tabel terlebih dahulu. Caranya, kita tulis terlebih dahulu, misal nama mahasiswa siswi program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, kita buat tabelnya dengan cara kita ke menu reference, kemudian kita ke insert caption. Nah, di sini pada labelnya kita akan merubah menjadi tabel. Buat teman-teman yang belum memiliki pilihan tabel, untuk itu kita buat terlebih dahulu pada new label dengan mengetik tabel. Kemudian oke. Karena di sini saya sudah memiliki tabel, maka saya akan menggunakan yang ini. Kemudian kita ke numbering. Nah, di numbering ini kita harus mengaktifkan include capture number. Karena ini sudah, kita oke. Kemudian oke. Nah, di sini sudah menjadi aturan tabel. Nah, untuk pengaturan tulisan dan lain-lainnya kita blok. Kemudian kita ke menu home. Lanjut kita ke sini.
dan klik kanan caption, kita modify, kita gunakan Times New Roman, berukuran 12, tidak miring, berwarna hitam, rata kiri, dan spasinya 1,5. Kemudian oke. Nah, di sini sudah menjadi tabel 1 pada tabel pertama untuk nama mahasiswa, mahasiswi program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Lanjut, kita akan membuat tabelnya. Kita ke menu insert, tabel. Kita akan menggunakan 3 kolom. Sini saya akan mengecilkan untuk nomoran. Nama mahasiswa atau mahasiswi. Kemudian di sini ada jumlah. Kemudian kita beri rata tengah pada menu home, rata tengah. Nah, kita sudah membuat tabel. Lanjut, kita akan membuat daftar tabel pada bab 2 dan bab 3. Caranya, kita copy paste saja. Copy pada menu pembahasan. Kita paste. Nah, di sini kita lanjut dengan merubah menjadi tabel pada bab 2 pada tabel pertama. Caranya dengan cara kita blok. Kemudian kita klik kanan, update file. Nah, di sini sudah menjadi tabel pada bab 2, tabel pertama. Kita lanjut untuk membuat daftar tabel pada bab 3. Caranya sama, yaitu kita kontrol paste. Nah, di sini juga kita akan merubah menjadi tabel bab 3, tabel pertama. Itu dengan cara klik kanan, update file. Nah, di sini sudah menjadi pada tabel bab 3, tabel pertama. Kita lanjut untuk membuat daftar gambar. Daftar gambar. Nah, di sini kita akan membuat daftar gambarnya. Yaitu terlebih dahulu kita ke menu insert, picture, kemudian kita pilih gambar yang ingin kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan foto Fakultas Usuluddin. Untuk gambar kita jadikan rata tengah. Kita sesuaikan ukuran dengan yang kita inginkan. Kemudian kita tulis gambar gambar Fakultas Usuluddin. Kemudian kita beri format untuk membuat daftar tabelnya, daftar gambarnya. Kita ke menu reference, kemudian kita ke insert caption. Kita sesuaikan dengan label yang kita gunakan, yaitu label gambar. Kita ke numbering. Nah, di sini juga harus dicentang include capture number-nya. Kemudian oke, oke. Nah, di sini sudah ada gambar
Pada bab 1, gambar pertama yaitu Fakultas Usuluddin. Tulisan kita rubah menjadi rata tengah. Nah, sudah. Untuk kita buat daftar gambar pada bab 2 dan bab 3, kita copy paste saja. Contoh, kita copy. Kemudian kita ke bab 2. Kita paste. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita akan merubah menjadi gambar pada bab 2, gambar pertama. Caranya dengan kita klik kanan, update file. Nah, di sini sudah berubah menjadi bab 2 pada gambar pertama. Kita lanjut membuat pada bab 3. Kita Ctrl V. Nah, di sini sudah. Kemudian kita rubah menjadi gambar pada bab 3, gambar pertama, yaitu dengan update file. Nah, sudah. Kita sudah memiliki 3 daftar tabel dan 3 daftar gambar pada tiap-tiap bab. Kemudian kita akan membuat daftar tabelnya. Caranya dengan kita ke menu reference, kemudian kita ke insert table of figure, kemudian kita sesuaikan caption labelnya, tabel, kemudian kita modify lagi, kita gunakan tulisan Times New Roman, berukuran 12, tebal, berwarna hitam, rata kiri dan spasinya 1. Kemudian oke, dan oke. Nah, di sini sudah terdapat daftar tabel pada bab 1, bab 2, dan bab 3. Kita lanjut untuk membuat daftar gambar. Daftar gambar. Pada daftar gambar, kita ke menu reference, insert table of figure, kemudian kita caption labelnya kita sesuaikan, sudah gambar, kita ke modify, kita modify lagi, kita atur, Times New Roman, ukuran 12, tebal, berwarna hitam, rata kiri, dan spasinya juga 1. Kemudian oke, dan oke. Nah, di sini sudah ada daftar gambar pada bab 1, bab 2, dan bab 3. Kemudian kita ke daftar isi. Nah, di sini sudah ada daftar isi, juga sudah ada daftar tabel, dan juga sudah ada daftar gambar. Selanjutnya, saya akan membuat bagaimana caranya membuat footnote dan daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley. Untuk itu, akan saya lanjutkan pada video berikutnya. Untuk sekarang, mungkin ini saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.